Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aulia Pratama dengan NIM F1 E119031. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Algoritma Genetika untuk Optimasi Komposisi Makanan bagi Penderita Diabetes Mellitus. Baiklah, langsung saja saya mulai dari deskripsi jurnalnya. Untuk jurnal ini, penulisnya yaitu Artika Rianawati dan Wayan Firdaus Mahmudi, dengan judulnya yaitu Implementasi Algoritma Genetika untuk Optimasi Komposisi Makanan bagi Penderita Diabetes Mellitus. Tahun terbitnya yaitu 2005 dengan sumber jurnal adalah Repository Jurnal Mahasiswa PTIK Universitas Brawijaya. Volume jurnal ini yaitu volume 5 dengan nomor 14. Baiklah, selanjutnya yaitu latar belakang mengenai penulisan dari jurnal ini. Masyarakat Indonesia masih jauh dari pola hidup sehat. Bahkan berdasarkan survei yang diinisiasi perusahaan asuransi AIA Group di 15 negara di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat rendah dalam penerapan pola hidup sehat. Dengan pola makan tidak sehat ini dapat menimbulkan penyakit, salah satunya yaitu diabetes mellitus. Menurut Suryono, diabetes mellitus merupakan kumpulan gejala yang timbul pada diri seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan glukosa darah akibat kekurangan insulin, baik absolut maupun relatif. Menurut data WHO, Indonesia menempati urutan keempat terbesar dalam jumlah penderita diabetes mellitus di dunia, yaitu sekitar 5,6%. Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, juga mencatat penderita diabetes mellitus di Indonesia mencapai 21,3 juta orang pada tahun 2030 mendatang. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan diet dengan mengatur komposisi pola makanan dengan mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus. Bagi orang awam, penderita diabetes mellitus, mengatur komposisi makanan masih dirasa sulit karena kurangnya pengetahuan, serta para penderitanya hanya menghindari makanan yang direkomendasikan oleh dokter atau ahli gizi. Selain dari masalah pengetahuan, masalah biaya juga menjadi faktor utama penghambat dalam mengatur komposisi makanan bagi penderita diabetes mellitus. Alternatif dari permasalahan tersebut yaitu dengan mengembangkan perangkat lunak yang mampu merekomendasikan komposisi makanan bagi penderita diabetes mellitus sehingga diperoleh komposisi optimal dengan biaya minimal. Pengaturan komposisi makanan bagi penderita diabetes mellitus merupakan masalah kombinatorik yang dapat diselesaikan dengan algoritma genetika. Menurut Mahmudi, algoritma genetika dapat menjadi solusi masalah optimasi yang model matematikanya kompleks atau bahkan sulit dibangun. Sedangkan menurut Kusumawadi, algoritma genetika menggunakan pencarian heuristik dari variasi kromosom yang dihasilkan dari representasi dengan simbol yang menghasilkan banyak solusi menu makanan. Struktur umum dari algoritma genetika adalah populasi yang akan membentuk kromosom untuk membentuk sebuah populasi dengan evaluasi melalui fungsi fitness sebagai parameter kualitas kromosom populasi. Gabungan dari dua kromosom membentuk anak atau offspring dengan operator penjelangan atau crossover dan dimodifikasi dengan operator mutasi, serta proses seleksi untuk mendapatkan individu-individu terbaik. Berdasarkan keberhasilan penerapan algoritma pada permasalahan kompleks, maka pada skripsi ini dilakukan penelitian terhadap optimasi komposisi makanan bagi penderita diabetes mellitus menggunakan algoritma genetika. Langkah-langkah yang digunakan dalam pembuatan sistem implementasi algoritma genetika untuk optimasi penentuan komposisi makanan bagi penderita diabetes mellitus adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan studi literatur. Yang kedua yaitu pengumpulan data pasien, penderita diabetes mellitus, dan data makanan. Yang ketiga yaitu analisis dan perancangan sistem. Yang keempat yaitu pengujian dan evaluasi hasil. Kemudian representasi kromosom yang digunakan pada penelitian ini adalah representasi permutasi dengan bilangan integer yang berisi nomor makanan yang akan dikonsumsi. Dalam satu kromosom terdapat 15 gen penyusun dengan susunan yang telah ditentukan, yaitu 5 gen pertama merupakan indeks komposisi makan pagi, kemudian 5 gen kedua merupakan indeks komposisi makan siang, serta 5 gen terakhir berisi komposisi makan malam.
Masing-masing 5 gen tersebut merepresentasikan makanan pokok, sumber nabati, sumber hewani, sayur, dan pelengkap. Dalam setiap gen mengandung komponen penyusun karbohidrat, protein, dan lemak. Representasi komponen pada setiap bahan makan untuk makan pagi, siang, dan malam akan ditampilkan pada tabel di samping. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai perhitungan fitness. Untuk mengetahui bobot dari masing-masing individu, dilakukan perhitungan nilai fitness. Nilai fitness ini menunjukkan kualitas dari masing-masing individu. Hasil perhitungan fitness ini kemudian digunakan untuk masukkan pada proses seleksi dalam mencari individu terbaik yang akan menjadi solusi penyelesaian masalah. Untuk menghitung nilai fitness digunakan persamaan dua-dua. Untuk menghitung nilai fitness itu rumusnya yaitu 1000 dibagi penalti ditambah sigma harga. Untuk nilai penalti itu didapat dari penalti karbohidrat dijumlahkan dengan penalti protein dan penalti lemak. Kemudian didapatlah hasil keseluruhannya yaitu 235,85. Maka dibagilah 1000 dibagi 235,85 ditambah 64.080. Maka didapatlah hasil yaitu 0,015548,267. Kemudian proses seleksi yaitu dilakukan dengan menggunakan metode elitism. Proses seleksi ini dilakukan untuk menyaring semua individu hasil proses algoritma genetika untuk membentuk generasi baru. Nah, proses seleksi ini menggunakan metode elitism selection, yaitu dengan memilih kromosom dengan nilai fitness terbesar sebanyak pop size yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yaitu crossover. Pada proses ini, metode crossover yang digunakan yaitu single point crossover. Langkah-langkahnya yaitu satu, memilih induk secara random, kemudian memasangkan kromosom yang terpilih menjadi induk untuk melakukan crossover. Yang ketiga yaitu menentukan titik foto crossover secara acak, dan keempat setelah ditentukan titik crossover kemudian ditukar gen-gen antara dua induk kromosom untuk menghasilkan offspring. Kemudian metode mutasi yang digunakan yaitu reciprocal exchange mutation. Langkah-langkah dari metode mutasi yaitu yang pertama memilih induk secara random, kemudian yang kedua yaitu memilih dua gen secara acak pada kromosom, kemudian menukar nilai gen tersebut, dan yang ketiga yaitu melakukan proses repair untuk nomor bahan makanan yang melebihi batas aturan, dengan ketentuan yaitu nomor repair sama dengan batas nomor makanan mod nomor makanan hasil mutasi ditambah 1. Kemudian yaitu hasil dan analisa pengujian ukuran populasi. Dari populasi 10 individu memiliki nilai rata-rata fitness terkecil yaitu 0,0574128. Sedangkan pada ukuran populasi 160 individu, rata-rata nilai fitness mencapai nilai terbaik atau tertinggi yaitu 0,0774665. Kemudian yaitu hasil yang analisis pengujian banyaknya generasi. Generasi sebanyak 100 mencapai rata-rata fitness terbaik yaitu 0,0746665. Sedangkan generasi 25 menghasilkan rata-rata fitness terkecil yaitu 0,0670773. Kemudian hasil analisa pengujian kombinasi nilai CR dan MR. Data yang digunakan pengujian adalah 133 data bahan makanan, yaitu dengan data pasien yang digunakan adalah umur 50 tahun, dengan tinggi badan 163, berat badan 66 kg, dengan jenis kelamin laki-laki dan aktivitas sedang. Nilai CR dan MR yang digunakan dalam uji coba ini antara 0 dan 1. Pada uji coba ini didapatkan kombinasi CR yaitu 0,4 dan MR-nya yaitu 0,6. Menghasilkan rata-rata fitness terbaik yaitu 0,0780737, sedangkan pada kombinasi CR0 dan MR1 menghasilkan rata-rata fitness terendah yaitu 0,057938. Baiklah, sekian review dari jurnal tersebut. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.